Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dan mendiskusikan ya terkait dengan problem pada asa otak pertemuan ke-6. Ini problemnya memasang keramik ya. Oke. Nah, ini problemnya. Diketahui suatu lantai dengan ukuran 2 kali N, ya, jadi di sini ukuran fixnya itu adalah ukuran barisnya. Jadi ada 2 baris di sini, ya. Oke, ada 2 baris, kemudian ada N kolom. Nah, N kolomnya itu tergantung ya, nanti N-nya berapa. Kalau misalkan contohnya di sini N-nya 4, berarti ada 2 baris, 4 kolom. Nah, dari 2 kali 4 ini ya, dari 2 kali 4 lantai ini, kita akan mencoba untuk memasang keramik. Nah, keramiknya ini memang terlihatnya 1 kali 2 ya. Namun kalau kita lihat dari contoh ataupun polanya, dari keramik ini akan dipasang ya, sesuai dengan ilustrasinya di sini ya. Contohnya misalkan semua 4 keramik horizontal. Jadi ada 2 kotak keramik ini ya. Jadi sebenarnya bentuknya bisa seperti ini sih ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ada semua 4 keramik horizontal, berarti di sini bisa dipasang ada 4 keramik yang bentuknya itu adalah keramik horizontal yang ini ya. Nah, kita lihat dari contohnya, walaupun memang di sini diilustrasikan hanya yang bentuknya adalah, oke ini maaf, ini vertikal ya. Kalau horizontal berarti, oke, 4 keramik horizontal berarti seperti ini. Ya, jadi ada 4 jumlahnya. Ya. Nah, di sini untuk 4 keramik vertikal berarti mengikuti bentuk yang keramik 2 ini ya. Nah, berarti 4 keramik horizontal. Ya. Nah, di sini sekilas atau kita coba baca sedikit ya, kita skimming dari kasus ini, kita bisa tahu bahwa bentuk keramiknya seperti ini, bentuk lantainya adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada paling kiri 2 keramik vertikal, sisanya horizontal, dan seterusnya. Nah, jadi ada 5 kemungkinan ya. Jadi ada 5 kemungkinan ini maksudnya adalah 5 susunan pemasangan keramiknya pada ukuran lantai 2 kali 4 ya. Nah, yang bentuknya seperti ini, semua 4 keramik horizontal itu satu susunan ya. Kemudian semua 4 keramik vertikal itu juga satu susunan. Sehingga ada 5 susunan atau 5 cara di sini ya. 5 cara pasang. Ya. Bukan jumlah keramik yang bisa dipasang di lantai ya. Kalau jumlahnya pasti akan berbeda ya. Oke, untuk susunan pasang yang pertama itu saja sudah 4 dan seterusnya, bukan seperti itu ya. Jadi yang ditanyakan adalah caranya ya. Bagaimana kita bisa menyusun keramik itu, susunannya itu ada berapa ya. Nah, kalau misalkan N-nya sama dengan 4, di sini diketahui ada 5 ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalau misalkan N-nya 6, berarti kan 2 baris 6 kolom ya. Ada 2 kali 6 lantai, kemudian berapa cara pasang susunan ya untuk memasang keramik pada lantai 2 dengan ukuran 2 kali 6 tersebut. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Nah, sebelum kita mencari solusinya, mungkin memang perlu kita berikan highlight ya. Nah, dari problem statement di sini, kita perlu melihat apa saja sih keyword-keyword. Nah, dari keyword ini bisa kita coba hubungkan nanti ya untuk mendapatkan solusi. Nah, contohnya di sini 2 kali N, di mana N-nya itu adalah kolom ya. Dari lantai tersebut, dari ukuran lantainya, ya. Kemudian ukuran keramiknya itu berukuran 2 kali 1. Nah, walaupun di sini 2 kali 1, kan bentuknya jadi horizontal semua ya.
Nah, cuman kalau misalkan kita lihat di sini, ya ini memang agak ambigu ya, tetapi kalau misalkan kita lihat polanya, oh ternyata keramik itu bisa kita ubah susunannya tidak horizontal saja, bukan berukuran 2x1, tapi bisa juga kalau kita berdirikan kan ukurannya jadi 1x, maaf, jadi 1x2 ya kan. Jadi bentuknya bisa vertikal, bentuknya juga bisa horizontal. Nah, dari pola seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kemudian ada 5 kemungkinan kalau misalkan M-nya sama dengan 4. Berarti kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan M-nya sama dengan 1, ada berapa kemungkinan, N-nya sama dengan 2, ada berapa kemungkinan, sehingga kita bisa buat apa ya, semacam barisan susunan ya, dari N-nya sama dengan 1 ada berapa, N-nya sama dengan 2 ada berapa. Kemudian dari situ bisa kita lihat apakah itu membentuk pola. Nah, dari pola tersebut bisa kita dapatkan solusinya mungkin ya. Nah, itu akan kita lihat ya. Sampai dengan N sama dengan 6 ya, itu yang ditanyakan ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya. Mungkin kalau misalkan yang pertama N sama dengan 4 ya, didapatkan 5 susunan itu bagaimana? Itu kita coba lihat dulu. Nah, jika contoh N-nya sama dengan 4, berarti kan ada 2 kali 4 ya. Ukuran lantainya 2 kali 4, ada 8 kotak kecil, kemudian keramiknya seperti ini ya. Bisa kita coba pasang keramiknya yang bentuknya vertikal ya dan juga horizontal. Nah, di sini bisa kita lihat semua 4 keramik horizontal. Berarti di sini bisa kita lihat ada 4 susunan keramik yang dipasangnya itu secara horizontal ya. Nah, di sini kan ada 4 keramik ya. Oke, itu satu susunan. Kita hitung satu, ya satu kemungkinan di sini. Nah, kemudian ada yang dipasang secara vertikal. Nah, di sini di vertikal, ya kan? Kemudian dipasang paling kiri 2 keramik vertikal, sisanya horizontal. Jadi paling kiri sisa vertikal, kemudian sisanya horizontal. Ya. Kemudian paling kiri ada 2 keramik horizontal, sisanya vertikal. Nah, ini sebenarnya kalau dibalik saja ya, kalau misalkan vertikalnya 2 di belakang, horizontalnya di depan, 2-nya itu kan sama dengan yang poin 4 di sini ya, sebenarnya gitu ya. Jadi paling kiri 2 horizontal, nah ini ada 2 horizontal, sisanya vertikal. Nah, ini sebenarnya poin 3 kalau dibalik ya. Kalau 2 vertikal di belakang, sisanya di depannya horizontal kan sama dengan poin 4 di sini ya. Oke. Dan susunan kelima adalah paling kiri dan paling kanan. Ini kan, paling kiri dan paling kanan adalah vertikal, sisanya horizontal. Nah, saya rasa itu saja ya susunannya. Tidak ada lagi yang bisa kita coba pasang dari bentuk keramik ini ya. Sehingga susunannya itu ada 5 kemungkinan. Nah, untuk N-nya sama dengan 4, maka kita dapat 5 kemungkinan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Dari N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, sampai dengan N-nya sama dengan 5, sampai didapatkan nanti N-nya sama dengan 6, itu bentuknya seperti apa ya, susunannya seperti apa. Kemudian dari setiap nilai tersebut ya kita coba lihat ya dari barisan N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 5 itu membentuk pola atau tidak ya. Kalau misalkan membentuk pola maka kita bisa mencoba ya untuk mendapatkan solusinya dari melihat pola tersebut. Oke, pertama untuk N-nya sama dengan 1. Oke. Ini sangat mudah ya.
Kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan lantainya itu ukurannya 2 kali 1. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga hanya bisa dipasang keramiknya adalah satu keramik, ya, susunannya satu keramik dipasang secara vertikal. Berarti kita tahu bahwa kalau misalkan N-nya sama dengan 1, maka ada satu kemungkinan susunan, ya. Oke, selanjutnya jika N-nya sama dengan 2, maka dihasilkan ukurannya adalah 2 kali 2. Nah, di sini kalau kita lihat ya, 2 keramik dipasang secara vertikal, ya, itu satu susunan. Kemudian 2 keramik dipasang secara horizontal. Nah, ini ya, dipasang secara horizontal. Jadi di sini ada 2 kemungkinan susunan. Jadi N sama dengan 2, ada 2 kemungkinan susunan. Ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan N sama dengan 1 itu satu kemungkinan. Ya. Kemudian N sama dengan 2, ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang N sama dengan 3, ada berapa kemungkinan? Oke. Nah, untuk N sama dengan 3, maka ukuran lantainya adalah 2 kali 3 di sini ya. Kita bisa lihat bahwa untuk susunan yang pertama itu kita dapatkan semua 3 keramik dipasang secara vertikal. Oke. Namun untuk kalau misalkan semua keramik dipasang secara horizontal itu akan gugur ya, susunannya itu tidak bisa kita dapatkan ya. Nah, itu susunan yang pertama. Kemudian dari sini bisa kita lihat juga satu keramik dipasang secara vertikal, sedangkan 2 keramik lainnya dipasang secara horizontal. Ya. Nah, ini untuk kemungkinan kedua. Dan kemungkinan berikutnya adalah 2 keramik dipasang secara horizontal. Ya, di sini 2 keramik dipasang secara horizontal. Dan 1 keramik dipasang secara vertikal. Oke, dari sini kita tidak bisa dapatkan susunan yang lain ya, sehingga kita bisa mendapatkan 3 susunan jika N-nya sama dengan 3. Ya. Nah, N-nya sama dengan 1, kita dapatkan 1, N-nya sama dengan 2, kita dapatkan 2 kemungkinan, N-nya sama dengan 3, kita dapatkan 3 kemungkinan, N-nya sama dengan 4. Nah, tadi N-nya sama dengan 4, ini ya, kita dapatkan 5 kemungkinan. Oke. Kita lewatkan N sama dengan 4 ya, kemudian kita akan coba lihat N sama dengan 5. Nah, berapa yang kita dapatkan kemungkinannya? Oke. Oke, nah N sama dengan 5. Kalau kita lihat ya, karena di sini ganjil, maka untuk 5 keramik dipasang secara horizontal itu tidak bisa ya. Tetapi bisa untuk susunan yang pertama. Semua 5 keramik dipasang secara vertikal. Nah, di sini vertikal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapatkan susunannya seperti itu. Yang berikutnya, 1 keramik dipasang secara vertikal. Nah, ini contohnya sepertinya. 1 keramik dipasang secara vertikal dan 4 keramik lainnya itu dipasang secara horizontal. Oke. Nah, itu untuk yang kedua. Selanjutnya, 3 keramik dipasang secara vertikal, 2 keramik dipasang secara horizontal. Oke, ini secara berurut ya. Ada 3 keramik vertikal, kemudian sisanya 2 keramik dipasang secara horizontal. Itu adalah susunan yang ketiga. Kemudian 1 keramik dipasang secara vertikal.
Oke, satu keramik dipasang secara vertikal, kemudian dua horizontal. Nah, di sini dua horizontal. Kemudian dua keramik selanjutnya dipasang secara vertikal. Oke, ini susunan ya, kemungkinan berikutnya seperti ini. Ya. Kemudian dua keramik dipasang secara vertikal. Kemudian dua horizontal ya, seperti ini. Dan satu vertikal. Oke. Berikutnya 4 keramik dipasang secara horizontal dan sisanya adalah vertikal. 4 keramik dipasang secara horizontal dan sisanya adalah vertikal. Ya. Oke, kemudian dua keramik horizontal. Dua keramik horizontal, sisanya adalah vertikal. Nah, itu untuk kemungkinan yang ketujuh. Dan yang terakhir, ternyata ada 8 kemungkinan ya. Atau mungkin nanti kalian coba cari-cari lagi ya, apakah ada kemungkinan yang lain ya. Dan memang harus dilihat dari susunannya. Kalau misalkan kita lihat dari N sama dengan 3 tadi ya, atau N sama dengan, iya betul ya, N sama dengan 3 di sini kan. Maaf, N sama dengan 4 ya. Nah, tadi kan poin ketiga dan poin keempat itu sebenarnya kalau paling kiri dua keramik vertikal sisanya horizontal itu sama dengan kalau misalkan vertikalnya itu di belakang, ya kan? Vertikalnya di belakang itu kan sama dengan poin 4 ya. Kalau ini kan penyebutannya saja. Kalau di depannya dua keramik horizontal sisanya vertikal. Nah, kalau di poin ketiga susunan vertikalnya itu kita sebut di belakang, ya, itu kan akan sama dengan poin keempat kan. Paham ya maksudnya ya? Kalau poin 3 ini kan dua keramik vertikal, sisanya horizontal. Berarti kan dua di depan, sisanya horizontal. Kalau kita sebutkan duanya itu di belakang, itu kan sama dengan poin 4 ya. Nah, itu sebenarnya dari susunan saja. Ada yang sebenarnya sama susunannya, ya, itu harus diperhatikan. Oke. Nah, di sini dua vertikal, maaf, dua horizontal ya. Dua horizontal, satu vertikal, kemudian sisanya dua horizontal. Oke. Nah, di sini didapatkan, yang saya dapatkan mungkin nanti teman-teman rekan-rekan semua bisa mencobakan juga ya, apakah ada lebih dari 8 ya, atau mungkin bisa dicoba diverifikasi ini ya, apakah betul susunannya ada 8 ya. Kalau misalkan bisa lebih dari 8 itu bisa disampaikan ya. Oke. Nah, dari N sama dengan 5 ya, mulai dari N sama dengan 1 kita dapatkan barisannya seperti ini ya. 1 untuk N sama dengan 1, 2 untuk N sama dengan 2, 3 untuk N sama dengan 3, 5 untuk N sama dengan 4, 8 untuk N sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kalau misalkan N-nya sama dengan 6. Oke, nah ini dari pola ini ya, kita akan coba cari solusinya. Ya, berapa kemungkinan susunan keramik yang dapat dipasang? Nah, pertama mungkin kalian bisa mencobakan ya, mencobakan berapa kemungkinan susunannya. Berarti kan kalian bisa langsung sebenarnya, tidak harus melihat pola barisan dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 5. Solusi yang lainnya, kita bisa lihat ya, dari pola tersebut ada tidak informasi yang bisa kita dapatkan ya, atau kita hasilkan untuk menjadi sebuah solusi bagi problem ini. Ya. Oke, nah
kalau kita lihat pola susunan yang dihasilkan N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 5, nah ini sudah kita lihat ya tadi, kalau misalkan N sama dengan 1 itu ada satu susunan keramik, kemudian N sama dengan 2 ada 2 susunan keramik, N sama dengan 3 ada 3 susunan keramik, N sama dengan 4 ada 5 susunan keramik, dan N sama dengan 5 ada 8 susunan keramik. Maka dari pola sequence ini ya, barisan ini, itu kita hasilkan 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya itu bisa kita lihat ya, ada tidak polanya. Ya. Kalau untuk suku pertama, kemudian suku kedua, ini sebagai suku awal ya. Nah, suku ketiga ini ada tidak polanya? Nah, kalau saya lihat seperti ini ya, untuk mendapatkan suku ketiga itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya, jadi suku ke-1 dan suku kedua itu adalah suku awal, sedangkan mulai dari N sama dengan 3 itu bisa kita dapatkan polanya, ya, bahwa suku ke N mulai dari N sama dengan 3 itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Ya. Maka N sama dengan 3 itu didapatkan dari jumlah dari suku kedua dan jumlah dari suku ke-1. 1 ditambah 2 itu hasilnya 3, sedangkan N sama dengan 4 itu adalah jumlah dari suku kedua sebelumnya ya. Suku ketiga dan juga suku kedua, 5. Sedangkan untuk N sama dengan 5 itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya, 5 ditambah 3, 8. Sehingga di sini bisa kita dapatkan ya untuk N sama dengan 6. Ya. Oke, jadi barisan tadi ya untuk N sama dengan 6 itu bisa kita dapatkan ya, di mana untuk barisan ataupun sequence yang kita coba lihat dari polanya tadi ya, itu membentuk suatu rangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Ya. Dimulai dari N sama dengan 3. Ya. Itu penjumlahan dari 2 dan 1, sedangkan untuk 5 itu penjumlahan dari 3 dan 2. Untuk suku kelima itu penjumlahan dari 5 dan 3, maka untuk suku N sama dengan 6 itu adalah penjumlahan dari suku kelima dan suku keempat. 5 itu dihasilkan adalah 13. Ya. Penjumlahan dari 8 ditambah dengan 5. Sehingga untuk N sama dengan 6 itu bisa kita nyatakan ada 13 susunan. Ya, untuk memasang keramik. Oke, ya. Nah, pada contoh ini kasusnya itu disebut sebagai, kalau di matematik dan juga dari teori komputasi ya, ini disebut sebagai deret Fibonacci ya. Untuk S-nya itu mulai dari N sama dengan 3 ya. Atau UN-nya itu N-nya dimulai dari N sama dengan 3. Nah, ini bentuk deret Fibonacci ya, dituliskan dalam formulasi, disebut terminologinya sebagai formulasi rekursif ya. Di mana untuk mendapatkan UN itu melibatkan nilai fungsi sebelumnya ya, yaitu UN2 dan UN-2 dan UN-1 ya. Nah, pada contoh ini deret Fibonacci-nya dituliskan sebagai U1 dan U2-nya itu disebut sebagai suku awal. Ya. Sedangkan untuk suku ke N berikutnya itu bisa kita hasilkan dari UN-2 dan UN-1, di mana untuk suku ke N dimulai dari N sama dengan 3 itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 3, berarti 3-2 dan 3-1 dijumlahkan. Maaf, ini ada koreksi ya, dijumlahkan dari dua suku sebelumnya. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan solusi dari pemasangan keramik pada lantai dengan ukuran 2 kali N tadi ya. 2 kali N. Kita bisa hasilkan menggunakan solusinya adalah solusi deret Fibonacci. Ya, di mana tadi kita sudah menentukan
Dan sudah kita lihat dari pola barisan ya ataupun sequence yang dihasilkan dari n sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 5. Kemudian kita coba lihat polanya dan dihasilkanlah formulasi dalam bentuk deret Fibonacci. Ya. Oke, jadi untuk solusi keramik seperti itu ya. Mungkin ada solusi yang lain ya, karena ini tidak sebenarnya bukan solusi yang tunggal ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara lainnya untuk mendapatkan, atau dengan cara langsung mencari-cari semua kemungkinan itu juga termasuk solusi ya. Cuman solusinya itu adalah solusi yang efektif atau yang belum efektif. Nah, di sini kita mencoba untuk melatih ya. Pertama, kita bisa lihat dari kasusnya, kemudian dari kasus tersebut ya kita akan lihat objektivitasnya itu seperti apa ya. Dari objektivitasnya tersebut kita akan coba highlight problem ya. Dari problem statement-nya itu bisa kita highlight apa saja sih yang bisa kita hasilkan sebagai keyword untuk mendapatkan solusi ya. Dari kasus-kasus yang lain itu bisa kita gunakan cara yang sama ya. Yang penting di sini kita bisa merangkum tadi ya, highlight dari problem statement-nya itu, sehingga kita bisa dapatkan solusi yang efektif. Ya. Demikian itu penjelasan untuk problem dari memasang keramik ya. Semoga bisa dimengerti ya, bisa diterima dan juga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.